saksi yang kami ajukan adalah saksi yang jelas. Saksi yang kami ajukan adalah saksi yang mengetahui peristiwa adanya dugaan tindak pidana tersebut. Saksi ini terbagi menjadi dua peristiwa di bulan April dan peristiwa di bulan Juli. Seperti itu. Jadi ya silakan. Yang penting saya kasih clue-nya saja ya. Isinya Anda tanya ke penyidik. Saya nggak punya. Karena ini kasus sebetulnya tidak boleh kita jelaskan. Tapi karena ini sudah masyarakat, media juga ikut memantau, ya udah Anda minimal harus tahu sedikit lah tentang peristiwa ini. Oke, Bang, tapi proses hukumnya seperti apa ketika ini terlapor sudah diperiksa nih? Artinya kan para saksi juga sudah diperiksa, bukti-bukti semua sudah terkumpul. Apakah akan nanti dikonfrontir hadir juga Nikita bertemu dengan Fad atau tidak? Atau seperti apa mekanismenya? Nggak ada. Udah mimpi. Konfrontir itu mimpi. Tidak ada konfrontir karena ini bukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Ini nggak ada. Jadi ini dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Nggak ada relevansinya itu semua. Jadi cukup pada perkara yang sebenarnya, di mana perkara ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Bang Fahmi, biarkan saja. Bang, tadi kan Rasman juga pengacara Padahal sempat memberikan bahwa kemana menyinggung Nikita Mirzani, kemana aja yang selama ini diduga melantarkan sang anak, dan ketika sekarang ini baru rame-rame teriak-teriak ingin menyelamatkan sang anak. Abang sendiri menanggapinya seperti apa sebagai kuasa? Laporannya ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Silakan. Baru rame-rame teriak-teriak ingin menyelamatkan sang anak. Abang sendiri menanggapinya seperti apa sebagai kuasa? Laporannya ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Silakan dampingi di Polres Jakarta Metro Jakarta Selatan. Ya, perkaranya kan di Jakarta Selatan. Dugaan tindak pidana penelantaran tindak pidana. Tugas saya itu untuk pidana kejahatan terhadap anak. Ya, saya fokus di sana. Apakah itu bagian dari perkara ini? Tidak. Jadi saya tidak akan menanggapi. Coba Anda tanya yang lain, visum apa yang saya itu menjadi kewajiban, saya akan tanggapi. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, ya ngapain juga saya tanggapin. Tapi mungkin nggak Bang, statement itu dijadikan pembelaan? Sudah lengkap. Jadi seseorang mau mengakui perbuatannya, mau membantah perbuatannya, itu menurut KUHAP dibolehkan. Tidak ada yang dilarang, jadi silakan. Jadi biasanya penyidik itu santai, mau ngomong apa saja diketik sama dia. Gue mau bicara apa saja. Jangan orang membantah itu berarti dianggap dia benar. Berarti dianggap tidak ada perbuatan itu. Keliru, karena kita tidak masuk ke sana. Kita masuk pada sisi yang lain. Sisi yang lain itu menurut KUHAP bukti. Saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, tidak akan masuk dua kali. Apalagi Rahman dan tim. Jadi kalau
Dan silakan Rahmat yang singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasman, terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadil diperiksa selama sekitar ini secara lugas, secara tenang, dan sesuai dengan fakta. Fadil saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadil, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini kesengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas Fadil menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadil sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini Fadil ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajidin. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian teman-teman terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 34 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan? Padahal tidak pernah melakukan aborsi, ya kan? Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada saudara Loli sendiri. Makanya kami berharap bahwa tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadil sendiri dengan Laura Mezani, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu aja. Fadil gimana Fadil? Satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir?
konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NN yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga boleh dilakukan. Yang kedua, kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir, bukan head to head antara Loli dengan Fadel, bukan. Didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan konfrontir. Berikutnya kami juga meminta agar penyidik memanggil saudara Denny Sumargo. Kenapa kita minta dipanggil? Karena Denny Sumargo mengundang di podcastnya saudara NN. Di mana saudara NN mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kakak, begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun di bawah umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Pasti. Untuk itu keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani, Denny Sumargo juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Fadel. Ya, terima kasih semua udah pada datang ya kan. Gara-gara gua doang kalian pada datang. Terima kasih, dan yang kedua yang gua ngomongin ke kalian semuanya. Terima kasih juga buat kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lurus semua, lancar semua. Gila, gua grogi nih, banyak banget gila kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama yang gue kasih hiburan aja. Dan siap dipanggil kapanpun ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Nervous nggak Fadel ketika berhadapan dengan penyidik? Tapi Fadel seberapa optimis sih? Tadi kan senyum terus pada saat datang, hanya sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan Nikita Mirzani? Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Fadel, ini kan tadi penyidik menyiapkan pertanyaan 20 ya. Dan kemudian 33. kan menyiapkan 20. Dan kemudian 1 jadi 33. Ya, dikembang Saya sudah lihat tadi. Dari lalu kemudian sebetulnya poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama? Ya, mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya dari lu apa? Intinya dari pemeriksaan tadi saya tidak Kasih Fadel lah. kalau klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Yang ditanyakan Jadi Fadel, kita Bang. tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Cukup ya. Tanya yang tidak pada pokok perkara. Ya Bang, setidaknya 1 atau 2 aja dah Bang. Gantian Bang, jangan abang terus yang ngomong. Kalau dalam pokok perkara itu kan yang jawab. Oke, ini mau dibalik ya. Padel Mau jawab nggak? Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa Del. Inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkap dari Ya, silakan. Itu aja. gue yang gue tangkap
ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih yang sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga menjawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gue. Ya yang gue tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka itu fitnah semua. Itu aja. Apa aja mungkin yang menurut fitnah apa aja? Padel, dapat hadiah dari Dokter Rocky gimana Padel? Dapat hadiah? Iya, gimana? Ya. Oke, silakan ngomong bahwa ada kejadian di April, Juni dan Juli itu apa yang terjadi, Fadel? Apa? Kata Bang Fahmi ada yang terjadi pada April, Juni sama Juli. Itu apa yang terjadi kalau kita? Udah gue jawab di atas. Tapi memang ada kejadian ya? Jadi gini, intinya tidak ada keterangan kita stop dulu ya, lanjut lagi nggak ada gitu. Jadi sudah selesai. Fadel kita dikasih tunggu panggilan. skincare sama kapan Apa itu? Satu-satu tadi yang dilaporin. Kapan ada pemeriksaan lagi, Bang? Tentang bukan saya sendiri, tim hukum. Kalau saya nggak salah dengar begitu ya. Oke. Dan kawan-kawan, kami ini dia juga si Fahmi itu pengacara. Kalaulah kita juru bicara klien di depan kita, apalagi udah ngaku disuruh kita untuk menyampaikan untuk kebaikan dan untuk menjadi hak jawab bagi dia, karena si NM tuh bilang bahwa anaknya hamil, terus katanya ada si tukang semir dan lain-lain, maka kami menjawab. Nah terus kalau ada laporan ya silakan, tapi anda kan harus tahu kalau sempat lawyer dikonsultasikan terus ya panggilannya tadi hasil kesepakatan dengan penyidik Ibu Kanit, kalau mereka memerlukan keterangan tambahan lagi, kami dipanggil, kami akan datang. Mudah-mudahan sehat. Kalau ternyata nanti mereka merasa cukup, lalu mereka gelar, monggo kita lihat. Yang pasti jangan ada pemaksaan kehendak di negara ini. Sekarang saksi oke, mundur. Pak. Iya, ada gidam. Kayak bocah step dia, kayak bocah step. Buat sama ini buat Loli. Loli. Laura sekarang namanya. Silakan. Panggilannya Laura sekarang. Loli. Ayo deh. Buat Loli. Buat Loli. Gua sama di sini. Gua nggak kemana-mana. Kita bakal bertemu lagi. Buat di kita Mirzani ada. Buat ibunya dan kita ngedance bareng. Makasih Bang Martil. Tapi banyak yang
Bang Martil. Banyak yang marodiin lu gimana Bang Martil tapi Bang? Siapa kamu? Apa sih Bel? Nggak jelas Bel. Tapi banyak yang parodiin lu gimana sih Del? Banyak yang parodiin lu. Ya gimana sih Wel? Alhamdulillah ya. Ya banyak yang ngikutin juga. Oh gitu Wel. Tapi enggak. Ada bahkan sampai anak kecil. Bahkan sampai anak kecil juga ada yang parodiin itu berdua. Dan dikasih gift Dr. Rocky gimana disuruh pasti. Oh mantap. Mantap Wel. Coba mantap Wel. Yoi. Wel, tanggapan lu soal banyak yang pengen jambak rambut lu gimana sih Wel? Kasih jalan dulu. Well, tanggapan lu banyak yang pengen jambak rambut lu gimana sih Well? Well, ini jambak nggak? Ini jambak nggak? Jangan, nggak ada rambutnya. Sulit. Bang Martin, gimana Bang Martin? Tadi mendampingi Fadel pemeriksaan. Pokoknya bismillah, semangat terus. Insya Allah jalan lurus semua kebuka. Oke, Bang Martin. Ngopi kita. Ngopi. Ya, thank you ya. Kita Mirzani di Polda gimana Bang? Udah langsung berangkat aja. Ya itu Bang, laporan dari Polda kemarin. Bang, Laporan Polda gimana Bang? Bentar. Polda Bang. Oke, Bang. Oke, Laporan di Polda gimana Bang? Santi sini Santi. Siapa ini? Ya. Mana Rahmat? Begini. Munduran. Bang, di tengah Bang. Jadi begini, kita itu enggak. Saya itu bukan emosi. Saya menyampaikan apa yang saya pikirkan dan yang saya rasakan. Gini, terkait dengan saya dan tim. Jelas di situ kita itu kan sudah belajar dari pengalaman pertama, yaitu dengan Iklima Putri Aprilialis Iklima. Jadi supaya Anda tahu semua ya, tanda tangan kuasa di foto, di video, pernyataan dan lain sebagainya. Dan apa yang kami lakukan dari tim hukum semuanya atas permintaan dari klien. Oh terus apa kami tidak punya rambu-rambu? Kita tahu, kan kita tidak ungkap semua. Itu hak jawab dari apa yang disampaikan NM, yaitu hamil, aborsi, dan lain-lain. Dokternya siapa? Mana, kapan, kan kita nggak sebut, cuma tanggal doang. Dan itu kita jelaskan di dalam dan itu disampaikan. Jadi kalau itu saya tidak anggap hanya upaya untuk mengganggu konsentrasi kami dalam rangka membela ini, tim hukum terhadap Fadel. Yang kedua, saya jujur ya, saya salut juga lihat Fadel tadi. Karena dia ternyata enjoy. Dia enjoy setelah selesai memberi keterangan, lagi kita perbaikan, dia buka-buka game dan polisi sangat luar biasa. Saya terima kasih Pak Kapolres dan Kasat. Itu Bang, kenapa bisa enjoy Bang? Artinya dia menghilangkan rasa khawatir atau emang merasa tidak terjerat? itulah fungsi dari lawyer. Kita bagaimana memberikan penjelasan hukum kepada klien supaya klien itu bisa tenang. Bukan berarti menyuruh dia berbohong, tapi kita harus membuat dia happy supaya terjawab yang di luaran seolah-olah kami jadi lawyer ini menambah masalah. Apa mau disampaikan? Artinya happy yang dibuat-buat Bang atau seperti apa Bang? Ini tim hukum yang lama yang gabung dengan kami sekarang. Jadi gini, banyak banget itu pertanyaan, itu kenapa se-enjoy itu si Fadel? Apakah karena dia takut? Apakah karena dia khawatir? Poinnya bukan di situ. Se-enjoy itu orang karena memang Fadel tidak merasa bersalah atas tuduhan itu. Fadel siap membuktikan semua apa yang dituduhkan itu tidak benar. Itu aja sih. Dan kepada teman-teman saya, rekan-rekan sejawat, ini semenjak kasus ini booming, banyak banget ada dua sifat pengacara di sini yang saya nilai. Ada sisi pengacara itu
yang memiliki advice hukum, yang memberikan advice hukum netral, tidak berpihak ke pelapor maupun terlapor. Ada sifat pengacara yang kedua, itu menyudutkan. Bahkan ada pengacara yang mengatakan, bertobat Fadel, kamu yakin kamu akan masuk tahanan. Bang, alasannya kenapa membawa Sangat 11 teman pengacara? Karena kan melawan kita membawa 11 pengacara. Kenapa Bang? Itulah. Saya kan dari awal sudah bilang, tim itu sebelumnya ada 6 orang. Di kantor saya sudah sekian orang. Ada yang simpati seperti Rizal ini. Dia juga tim saya. Ya gabung dong. Nggak ada yang kita tambah-tambah. Emang gini, emang pengacaranya mereka siapa pengirim mata saya? Sudah saya hitung itu. Ya, saya sendiri juga bisa, cuma saya menghargai. Cobalah kalau lu itu bicara sama kita di depan-depan media nih, you appreciate lah cara kerja lawyer-lawyer yang sudah dianggap mumpuni. Jangan sok mengajari kita gitu. Berarti bukan kurang pede ya Bang, artinya membawa teman-teman 11 orang ini? Sejak kapan pula Rasman kurang pede? Salah kalian itu. Hari ini tahu. Jawaban kita sendiri gimana Bang? Gimana Bang? Salah alamat. Salah alamat. Salah alamatnya kenapa Bang? Kenapa saya yang dilaporin? Ya itu menyebar USG itu Bang. Amat tukang lapor-lapor. Ya USG itu Bang. Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya nggak bisa sampai? Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien dan sampaikan kepada kami, mereka mengatakan bertanggung jawab apapun tindakan kami sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelaan hukum terhadap Fadel dan keluarganya. Yang harus kalian tanya, NM tuh mesti malu. Malunya? Kenapa? Dia kan sudah post di story dia. Kalau ketemu sama si Fadel, mana dia? Terus mana Edwin? Edwin mana? Saya nggak lihat kok. Katanya mau datang. Mana dia? Yang Bang tadi. Ya suruhlah sini tunggu. Jangan banyak ngomong doang. Makanya kalian itu jangan banyak cakap. Saya udah bilang Polri hari ini pasti harus dan presis sampai dengan berikutnya. Oke? Cukup? Thank you. Saya tidak akan pernah mendahului pemeriksaan karena saya bukan penyidik. Saya hanya mengatakan berdasarkan keterangan yang tadi tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada satupun kesulitan jawaban yang diberikan oleh Fadel. Semuanya runut dan tidak ada yang spesifik. Memang tidak ada menurut Fadel ya. Dia melakukan. Orang kan, ya saya udah di KPK sudah, saya udah nangani banyak. Itu anaknya enjoy banget. Dia yang ngomong tadi, Om, boleh nggak saya nanti dan sedikit untuk menghibur para wartawan yang nunggu gua? Ya, oke, silakan. Nggak ada masalah, oke? Thank you. Thank you Bang. Bang, visum gimana Bang? Bang, hasil visum gimana Bang? Diana. Dia nangis itu karena jujur dia Ini. air mata karena rindu ingin bertemu Loli. Makanya dia sampaikan tadi ya, Laura LM, Loli, Laura Meza. Berarti dia sempat nangis Bang, matanya tadi kayaknya habis nangis merah Bukan banget. ditekan. Mana bisa penyidik menekan-nekan? Bang, Kan ada hasil visum Bang, hasil visum. nggak tahu saya. Kami belum ditunjukkan hasil visum. Makanya saya heran, kok ada pengacara bilang hasil visum begini. Kami kasih Humas saja nggak pernah ngomong hasil visum ini memberatkan. Kok dia ngomong, terus dia ngapain datang sini? Saya mau tanya, kami nggak perlu kau datang sini. Justru kami curiga bahwa kau tuh mau coba mengintervensi. Halo, zaman segini, enggak. Saya mau lihat Polri hari ini benar-benar presisi. Denis itu juga saya udah minta segera diproses. Ya, laporan Hotman terhadap saya juga supaya selesai. Oke. Cepetan ya. Ya tunggu. Mbak, sebagai istri Bang Rasman, gimana sih artinya banyak hujatan datang ke Bang Rasman? Mbak sendiri seperti apa? Hari-hari Bang Rasman. Kemarin yang sempat heboh juga video call dengan perempuan itu, Oh, itu Mbak seperti ada apa? saya. Kita ada di situ. Itu tuh modus. Modus maksudnya? Modus mancing-mancing aja. Oh, jadi nggak abang. untuk menjatuhkan Bang Rasman atau seperti apa? Iya, menjatuhin lah. Kita tahu bakalan di-up kan. Ya udah.
begini ya. Jadi nggak terpengaruh dengan berita itu kemarin. Kita kan tahu. Preventif ya kak. Mi, sini. Ayo kak. Kebun saja begini masih banyak gangguan pikiran. Ini adalah istrinya Bang Rasman, seorang dokter. Semua bilang uruskan badan. Ada yang ngejek saya nggak ada leher. Ya sudahlah, begini-begini jelek. Berebut juga perempuan sama saya. Ya sudah. Nanti kalau ganteng saya, jangan marah dia. Nggak ada laporan balik Bang. Laporan balik Tunggu aja. pasti dan sudah ada laporan. Cuma saya nggak tunjuk